Pertama, telah mendapatkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Haryanto tempat lahir Jombang 9 November 1981, pekerjaan wartawan atau aktivis lingkungan hidup agama Islam, alamat Paku Buwono nomor 32C RT 4 RW 1 Desa Mamo Jumapit, Kecamatan dan Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Indro Tito SHMM, Indro Eko Prastyo SHMKR, Mustafa SH, dan Irawan Sukma SH, kesemuanya para advokat pada kantor hukum Justisia Indonesia Sidoarjo, beralamat di Perum Orchid Blok A2 nomor 2 Desa Kulangan, Kecamatan Kulangan, Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, email kyi.malang2805@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2025 yang telah terdapat pada pemanikan pengadilan negeri Tulungagung di bawah register nomor 362-SK-2025-TOG tanggal 16 September 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan 1. Suryono Hadi Pramoto, laki-laki kewargaan Indonesia, alamat Raya Bandung City, RT 8 RW 2 Dusun Sipil Desa Mampir, Kecamatan dan Kabupaten Tulungagung, sebagai terduga 1. Rudi Kanumoto, Jalan Raya Bandung Tinggi RT 8 RW 2 Desa Dusun Sipil Desa Mampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya sebagai terduga 2. Kepala Desa Mampir dengan alamat Balai Desa Pokantor Desa Mampir, Jalan Raya Desa Mampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, sebagai terduga 3. Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Edi Sumarno SH MM, Dr. Bambang Pudiono SH, Tito Arya Sumalen SH, Lukman Ali Perdana SH, dan Dimas Frans Akbar SH, semuanya para advokat pada kantor Advokat Edi Sumarno SHMM and Partner, beralamat di Jalan Yosudarso 2 nomor 27 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2025 yang terdapat pada pengadilan Tulungagung di bawah register nomor 382/SK/2025/GNT tanggal 29 September 2025, selanjutnya disebut sebagai kuasa untuk terduga 1, 2, dan terduga 3. 4. Kepala Desa Kebugireng, Balai atau Kantor Desa Kebugireng, Dusun Sogireng, RT 5 RW 1 Desa Kebugireng, Kecamatan Suki, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini disebut sebagai terduga 4. Pengadilan tersebut telah belajar berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, menimbang bahwa telah tersurat surat gugatan kepada para penggugat dan surat gugatannya tanggal 3 September 2025 yang telah terdaftar di permukaan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 4 September 2025 di bawah register nomor 86/LH/2025/DLD. Menimbang dari persidangan telah ditentukan yang besar di persidangan penggugat hadir serta kuasanya di persidangan, sedang terduga 1, terduga 2, dan terduga 3 hadir serta kuasanya di persidangan, dan terduga 4 hadir sendiri. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Edi Sutanto SH, hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Oktober 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan ternyata pada persidangan telah ditentukan terduga 1, terduga 2, dan terduga 2 tidak hadir kuasanya di persidangan, namun penggugat dan kuasanya serta terduga 4 tidak hadir ataupun tidak menurut orang lain untuk hadir mewakilinya, meskipun berdasarkan salah pada sidang tanggal 29 Oktober 2025
yang tidak memberi disebutkan dengan hukum telah dipanggil secara sah dan patut. Setelah majelis memperhatikan alasan dan berpendapat untuk memerintahkan kembali kepada panitra mengganti berjurus kita akan memanggil kembali penggugat dan tergugat 4. Menimbang bahwa pada saya telah ditetapkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 dan agenda persidangan pembacaan gugatan para penggugat melalui kuasa hukumnya dari penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat pencabutan gugatan nomor 86 data kasus LH 2025 PM TLD pada tanggal 5 November 2025. Dengan pasal 271 272 RP, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban. Tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Menimbang bahwa dalam perkara aku masih dalam tahap pembacaan gugatan tergugat dan penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis, sehingga dengan demikian sesuai dengan pasal 272 RP pencabutan gugatan dalam perkara aku tidak melanggar hukum dan patutlah dikabulkan tanpa persetujuan dari para tergugat. Menimbang bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka memerintahkan panitra untuk mencuri perkara gugatan nomor 86 Yesus Delta 2025 dari riset perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri Lampung dan menghukum penggugat untuk membayar sebagai yang timbul dalam pemeriksaan perkara itu. Perhatikan pasal 171 WP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara itu. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk jalur perkara gugatan nomor 86 Yesus LH 2025 PN. 3. 2. Memerintahkan panitra pengadilan negeri Tulungagung untuk mencoret perkara nomor 86 Yesus LH 2025 PN dari register yang sedang berjalan. 3. Mendukung penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 531.000. Kemudian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin 17 November 2025 oleh majelis hakim yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan negeri Tulungagung nomor 86 garis miring Yesus LH terkait tanggal 4 September 2025 tersebut pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 diucapkan dalam persidangan umum yang terbuka umum oleh ketua majelis didampingi para penggugat dibantu panitra pengganti Pak Desa dihadiri kuasa hukum penggugat, kuasa hukum terdasar 2, 3 dan tergugat 4 menghadap sendiri. Dengan demikian tugas majelis selesai dan terhadap apabila tidak sepakat dengan apa yang sudah diputuskan majelis, silakan melakukan upaya hukum yang tersedia. Ya. Dan untuk biaya perkara silakan dicek di PTSD apabila ada sisa silakan diambil. Apabila dalam waktu 6 bulan tidak ada diambil maka akan disetor bersedia. Kemudian tugas majelis selesai dan pertanyaan lagi ya? Tanya lagi, jadi sidang mencoba begini. Sabaan weh? Nah,
cepet-cepet. Ngumpul kabeh. Ngumpul, Pak. Pak Edi. Ayo Pak. Ini Pak. Ayo Pak. Closing statement. Pak Purbaya. Oh, Pak Purbaya. Ya Pak Purbaya. Ayo, jangan pertanyaan ya langsung. Pak Pur. Pak Pur mau izin dah waktu Pak Pur. Pak Edi Pak anu. Pasal jenengan. Pak Edi. Pak Edi, Pak Edi sing ganteng Pak Edi. Dulu. Mbah. Saya toh, Mbah, nganu cecer kene. Saya toh. Terus, Mbah. Izin. Jadi untuk sidang kacung ini kelanjutannya gimana? Dicabut apa masih dilanjut, Pak? Pak Kus barang ada. Ini begini, tadi Anda kan sudah mengikuti sidang terbuka. Jelas-jelas tanggal 6 kemarin yang dari penetapan tersebut. Iya. Jadi persoalan dia gugat lagi bukan urusan kami. Ya. Dikasih waktu 2 minggu. Berarti saat ini Kacung Motor, Mbak Boireng, Bang Lampir ini menang. Jadi nyatakan menang ya berarti ya. Kalau dikatakan menang itu, saya rasa begini, pencabutan itu berarti tidak akan dilanjut. Tidak akan dilanjut. Ya. Ya. Berarti para tergugat sudah terbebas dari kasus perdata ini. Oke. Ya. Tadi diantaranya ada Ya. Jadi masalah ini berarti kasusnya Kacung ini dinyatakan tidak bersalah, gitu ya? Tidak. Tidak bersalah. Dan sebenarnya tidak bersalah ini jelas ditetapkan dengan pencabutan wilayah. Ya. Nanti yang nyebut untuk perkaranya siapa? Dari pihak tergugat atau tergugat? Tergugat ya. Berarti ini untuk sidang lanjutan lagi sudah tidak ada ya Pak? Ya nggak ada, berarti selesai. Jadi kalau pertanyaan menang dan kalah, saya rasa boleh saya simpulkan kita menang dengan cara elegan. Elegan gitu Mbak ya. Oke. Aja closing statement. Oke, selamat. Makasih Mbak ya. Oke, selamat. Dan Mbak Boireng. dari wawancara ini. Nah, Mbak Boireng, perasaannya Mbak. perasaannya gimana dengan kemenangan dari sidang ini tadi? Saya gini Bapak, kalau masalah perasaan itu biasa aja. Bagi saya, karena saya tidak merasa salah, saya pasti menang. Dari awal saya pasti menyatakan diri saya menang karena saya tidak merasa salah. Kan gitu ya. Jadi biasa aja, istilahnya apa? Kaitan mungkin ada pihak ketiga untuk saya balik terhadap Haryanto itu. Bagi saya memang tidak ada manfaatnya. Jadi tidak perlu ada dendam ya Mbak ya? Tidak ada Pak. Ya, Kalau oke. ketemu suatu saat dia Haryanto mau datang ke rumah saya, tetap saya sambut seperti orang-orang lain. Tamu yang istimewa. Mungkin ada permintaan maaf terhadap saya kaitan dia menggugat urusan galian ini. Saya tetap memaafkan dan saya tetap akan menyambut dengan baik terhadap dia. Ini luar biasa nih Pak Tulungagung nih. Tidak ada tuntutan di kemudian hari atau bagaimana? Tidak ada ya? Nggak ada. Terus untuk kelanjutannya dari pihak Kacung ini nanti gimana Pak tanggapannya setelah adanya seperti ini? Kalau gini Bapak ya, sebenarnya saya sama Kacung itu sebelumnya tidak saling mengenal. Saya mengenal Kacung itu bahwa di sini di pengadilan setelah adanya masalah ini. Jadi sebelumnya saya memang tidak mengenal sama Pak Kacung. Jadi mohon maaf, nomor teleponnya pun saya nggak punya. Dengan apa Pak Kacung itu juga tidak ada komunikasi sehari-harinya. Jadi kita nggak tahu seperti Pak Kacung mau apa, seperti apa, kita sama sekali nggak tahu. Mohon maaf karena saya sebelumnya juga nggak kenal Pak Kacung. Gitu. Oh gitu Pak ya. Jadi dengan diakhiri sudah dinyatakan menang dari tuntutan nantinya ke Pak Haryanto sudah tidak ada Pak ya? Tidak ada. Ya. Saya udah legowo, mungkin udah terima kasih banyak atas semua pengalaman seperti ini karena saya pun belum pernah menghadapi masalah seperti ini Bapak. Jadi maka dari itu kemarin ya seperti kemarin datang ke sini bahwa suruh absen atau apa saya memang nggak tahu karena belum pernah.
belum pernah menjalankan proses sidang seperti ini. Ya, ini jadi pengalaman berharga ya, Pak ya. Iya, Ya, pengalaman berharga ya, bagi sambil saya, dan itu pun Haryanto misalkan datang ke rumah saya akan saya sambut seperti orang lain dengan baik. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, makasih, Pak. Ya. 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 Halo. Nah, ini pengamat hukum perdata gimana ini? Wah, seharusnya memang sudah saya prediksi bahwa Kacung Moto itu menang. Ya. Dasar hukumnya penggugat itu hanya ngawur lah. Nah. Ya kita tidak menyalahkan semua itu loh. Ya. Saya tak melu foto toh. Sing kacang motor ya. Iya. Melu foto, melu foto. Mary. Satu, dua, oke. Ya, 1, 2, 3. Siap. Ya. Terima kasih. Bari iki lek nang kebo ireng kula mampir dalem jenengan. Wah. Sinten mawon. Ah, oke. Sampah kok buat rumahku, aku kon ngolah sampah. Oh, sing urusan duit oke. Ya, terima kasih saudaraku semua bahwa hari ini sudah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa tadi sidang pencabutan materi gugatan di Pengadilan Negeri Tulungagung dan karena pencabutan gugatan oleh saudara Haryanto tadi Haryanto diwakili hanya oleh pengacaranya, maka pencabutan gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Jadi saat ini sidang hari ini sudah selesai ya, tidak ada sidang lagi untuk berikutnya ya. Jadi bisa dikatakan ini sudah berakhir dan tidak ada masalah hukum perdata lagi untuk Kacung Motor. Gengnya Terima kasih. Nah, ini gengnya Kacung ini. Gengnya Kacung seneng ini. Salam kanggo Uci. Geng Rawon. Uci. Oke, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di sidang-sidang berikutnya. Kita belajar ya. Kita mengeksplor SDA, sumber daya alam, galian C, sumber daya manusia Tulungagung. Terima kasih ya. Sukses selalu, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.